Dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerjasama dengan PKS. Pimpinan partai politik itu lebih berhati-hati mengeluarkan statement. Jangan sampai grassroots di bawah itu salah memahaminya, sehingga terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu. Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Kami ini sangat menghargai mekanisme internal, independensi, kemandirian dari setiap partai dalam menentukan dengan siapa dia akan bekerja sama atau berkoalisi. Disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan yang fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan oleh sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega dengan zaman pemerintahan Pak SBY, sehingga itu merupakan hal yang rasional. Hal-hal yang biasa di dalam demokrasi, ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded membangun kerjasama, ada yang berbeda. Kami ini sangat menghargai mekanisme internal, independensi, kemandirian dari setiap partai dalam menentukan dengan siapa dia akan bekerja sama atau berkoalisi. Begitu pula harapan kami agar kemandirian kami, independensi kami, dan mekanisme internal kami dalam menentukan kami akan berkoalisi dengan partai mana atau tidak bekerja sama dengan partai mana juga dihargai gitu, ya, dihormati. Kalau dengan Demokrat, ini kan juga bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan suatu proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Janganlah kemudian pada saat kami akan melakukan upaya-upaya kerjasama atau koalisi dengan partai-partai tertentu, lalu ada tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, paksaan-paksaan, bahkan misalnya upaya kriminalisasi. Nah, ini yang kami tidak harapkan terjadi karena ini tidak baik untuk demokrasi kita. Bagaimanapun Indonesia ini masih negara demokratis, bukan negara otoriter, sehingga seharusnya ada ruang yang luas buat semua dalam bekerjasama dan berkoalisi. Kemudian yang kedua, kami juga menyadari setiap partai punya prioritas masing-masing. Ya, ada perbedaan platform mungkin ketika memimpin negeri ini. Rakyat pernah merasakan era Ibu Mega, Pak SBY, dan juga era Pak Jokowi. Tetapi ketika apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat? Kalau di era Pak SBY, ketika Demokrat memimpin negeri ini, jelas prioritas kami adalah kebijakan yang pro rakyat. Kami berupaya mengurangi kemiskinan, ya, sebaik mungkin. Ketika Pak SBY pertama kali menjabat, beliau diwarisi 36 juta penduduk miskin di Indonesia. Alhamdulillah dalam 10 tahun, angkanya bisa berkurang menjadi hanya tinggal 27 juta. Ini angka yang sangat-sangat besar, ya, sudah kira-kira mendekati 9 juta pengurangannya dalam 10 tahun. Sedangkan misalnya di era Pak Jokowi kita tahu angkanya kisarannya bahkan sebelum pandemi pun 5 tahun di awal berkurangnya dari 27 hanya ke 24 atau 25 juta. Bahkan sekarang kembali lagi ke 26 juta. Hampir tidak ada perubahan, ya, penduduk miskin secara signifikan. Kemudian yang kedua misalnya pengangguran, selama 10 tahun pemerintah Pak SBY berhasil mengurangi 3 juta, ya, penduduk yang menganggur. Sedangkan di era Jokowi 5 tahun hanya mampu mengurangi 140.000 pengangguran. Ya, dan setelah pandemi kita nggak tahu, ini angkanya malah bisa jadi semakin turun, ya. Kami juga punya prioritas, ya, di era Pak SBY bagaimana agar rakyat mudah menikmati sembako, tidak perlu antri, dan harganya stabil. Sedangkan sekarang, ya, 6 bulan terakhir kita tahu minyak goreng susah sekali didapat, lalu harganya tidak stabil, bahkan meningkat secara drastis. Begitu juga dengan harga-harga sembako lainnya, ya. Lagi-lagi ini kan masalah prioritas. Kalau era Pak SBY, era Demokrat, prioritas kami adalah rakyat. Tadi mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, memastikan sembako tersedia dengan baik dan harganya stabil. Dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerjasama dengan PKS. Dan saat ini posisi PD Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus, ya, menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan. Tentang koalisi dalam pilpres itu sih urusan teknis. Bisa saja partai politik
berkoalisi dengan partai apa saja yang sejalan, yang sepaham. Tentu PKS sangat menghormati prinsip ini. Karena tidak mungkin juga kita di Indonesia ini tanpa koalisi. Pimpinan partai politik itu lebih berhati-hati mengeluarkan statement. Jangan sampai grassroots di bawah itu salah memahaminya. Sehingga terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Tidak boleh dipublis ke media, karena risikonya PDIP akan dianggap partai sombong dan menjadi persoalan, ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Ujang mengatakan, sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat bakal mendapat respons buruk dari publik. Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Kalau mengusung koalisi kebangsaan, maka tidak boleh alergi dengan partai manapun, apalagi Demokrat dan PKS termasuk partai yang mendukung nilai-nilai kebangsaan itu, baik dalam konteks membangun nasionalisme atau Islam modern, kata Ujang. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Kalau dengan PKS, tidak, ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Sementara dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Koalisi harus melihat emotional bonding pemilih PDIP, wong cilik yang tidak suka kamuflase politik, mereka ingin yang bicara dengan bahasa rakyat. Kalau saya pribadi, sebagai sekjen, memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan itu, ujar Hasto. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya Partai Banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai, di antaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional, golongan karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama sekretariat bersama golongan karya cikal bakal Partai Golkar hari ini.